beta jauh dari Yesus. Sempurna beta mau kenal Dia. Kita harus dekat dengan Tuhan karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Sudah capek kau jauh dari Tuhan, makin stres. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Bersyukur itu adalah obat penawar racun dari kejenuhan dan kelelahan. Waktu engkau mulai lelah, aduh hidup kok gini-gini terus ya, aduh kok gini, kau bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku bersyukur buat hidupku hari ini. Karena aku masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita syukuri di hidup ini? Satu hal yang terbesar yang harus kita syukuri di hidup ini adalah kita masih hidup. Tuhan, mungkin hari ini hidupku berat, tapi aku memilih untuk bersyukur kepadamu atas hidupku. Hantaman persoalan yang seberat apapun, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, firman ini berkata, kita ini diberi kekuatan, kita berlari tapi nggak lesu, kita berjalan tapi tidak lelah. Dopingnya dari mana? Dari Tuhan. Kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan, tapi kita semakin kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini, saudara, kita jangan kalah dengan keadaan, kita jangan menyerah, jangan jenuh dengan setiap apa yang sudah Tuhan beri. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur, kita terus harus memperkatakan luar biasa. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah mengatasi kejenuhan. Namanya manusia itu ya, jenuh itu biasa. Siapa yang hari-hari ini lagi jenuh? Enggak ya? Puji Tuhan, berarti nggak usah khotbah ya, karena semua sudah tidak jenuh. Saudara, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan ya, dan memang yang namanya jenuh itu biasa. Bahkan ya, beberapa ahli berkata sesuatu yang diulang selama 21 kali itu akan menjadi rutinitas yang akan membosankan dan menjenuhkan. Ya, itu memang sudah dari sananya. Sebagai manusia itu, saudara beli tas baru ya, coba pakai sebulan udah bosan ya, enggak ibu-ibu? Yang sering beli tas enggak usah angkat tangan. Ya, tapi itulah manusia. Nah, saya mempelajari, saudara, kenapa sih orang itu bisa jenuh atau bosan? Ya, jadi tahun 2012 itu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli psikologi. Ya, mereka membuat sebuah penelitian kenapa sih manusia itu bosan. Ya, ini berdasarkan penelitian loh. Kita harus mengkaji dari segi ilmu pendidikan dan juga firman Tuhan. Ya, dan mereka mendapatkan ya, kenapa orang bisa bosan dan jenuh itu adalah sebuah kombinasi dari kurangnya hormon bahagia ya, dan ketidakpuasan akan sesuatu dalam hidup. Jadi orang bisa jenuh, bisa bosan karena kurang hormon bahagia dan ada rasa tidak puas. Ya, jadi ternyata memang di tubuh manusia itu ada yang namanya hormon bahagia. Jadi bahagia itu tidak bisa dibuat-buat, apalagi pura-pura. Ya, karena itu sesuatu yang muncul dari dalam diri. Pura-pura tok capek, malah tambah stres. Ya, dilarang pura-pura bahagia. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura bahagia kau. Ya, nanti kau capek sendiri kalau pura-pura bahagia. Orang itu tidak bisa pura-pura bahagia karena dari muka kelihatan. Ya, kalau pura-pura bahagia. Nah, ada cara dari segi dunia kesehatan untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Saya bahas dulu dari segi ilmu pendidikan ya, karena saudara mungkin jarang baca ya, tapi saya mau membaca. Jadi saya dapat ilmunya, saya bagikan. Saya bukan ahli kesehatan, bukan, tapi saya membaca, mengumpulkan dari berbagai info dan ilmu. Ya, orang itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan itu bisa karena kita ini ciptaan Tuhan. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kebutuhan tubuh itu bicara tentang hormonal. Ya, kalau hormon manusia itu tidak stabil, maka hidupnya juga tidak stabil. Nah, hormon bahagia itu penting dalam tubuh manusia. Bagaimana kita bisa meningkatkan hormon bahagia? Yang pertama, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita harus bersosialisasi, ketemu orang. Amin. Ada orang kalau jenuh, bosan, stres, mengurung diri di kamar, makin stres. Ketemu orang, saudara ya, kalau lagi jenuh datang ke kafe sini, makan minum ya toh, tapi jangan lupa bayar ya. Karena kalau saudara nggak bayar nanti Pak Adi yang stres gantian.
Ya, jadi kita perlu beraktivitas di luar ruangan. Kalau saudara kerja di kantor terus menerus kena AC, nggak lihat udara luar, stres loh saudara. Ya, atau ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, istri-istri itu, ya jadi banyak ternyata tingkat stres yang paling tinggi di Indonesia itu ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, sudah dia kerja dari pagi sampai sore, dikasih gaji 2 juta suruh cukup lagi. Iya enggak ibu-ibu? Stres enggak? Oh enggak stres juga ya. Ya udah dikurangi aja gajinya Pak. Ya, iya dipikir cuma bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak itu menuntut, aku ini stres loh, kerja cari uang tapi kau masih keluar rumah. Masih lumayan dapat penghiburan. Nah, ibu-ibu yang di rumah terus ini, yang menghadapi anak, yang menghadapi ini tuh stres. Jadi bapak-bapak sesekali aja istrimu keluar. Amin. Ya, walaupun tidak usah pergi makan, tidak usah, kalau kau pelit, ya kebangetan, ya bertobat ya bapak-bapak. Ajak aja dia jalan naik motor gitu ya. Saya dulu saudara kalau udah stres di rumah, ya suami mau pergi kemana saya, mau isi bensin, ikut saya cuma isi bensin. Ya, tapi karena kadang dia kasihan, mampir makan bakso yuk, lebih senang lagi tuh, hormon bahagia naik. Amin bapak-bapak. Kalau kamu lihat rumah tanggamu diberkati, ya istrimu harus punya cukup kebahagiaan. Ya, bukan cuma kau saja. Jadi kita yang kedua saudara, selain kita ketemu orang, melihat udara luar, sekarang saudara di Jepang, di negara-negara besar, penyembuhan penyakit terutama cancer itu nggak lewat medical lagi, nggak pakai obat-obat, mereka disuruh pergi ke hutan, jalan kaki, nggak pakai sandal, pegang pohon, karena bumi ini punya ya magnetik, ya elektromagnetik, kelistrikan yang itu kalau dia mengalir dalam tubuh manusia sebenarnya bikin kita sehat. Tapi manusia sekarang udah pakai sepatu, nggak pernah lagi nggak pernah injak. Nah itu makin sombong, udah nggak pernah injak tanah, nggak pernah injak bumi. Ya, nah itu sekarang di Jepang orang sakit disuruh ke hutan, pegang pohon, injak, nggak pakai sepatu, injak tanah. Ya, itu kita juga harus mulai banyak. Jadi tanpa disadari kebiasaan hidup manusia sekarang itu membuat manusia itu makin stres. Yang berikutnya olahraga. Ternyata kalau kita olahraga itu meningkatkan hormon kebahagiaan saudara. Ya, dopamin, ya itu meningkat kalau kita lari. Ya, membakar, itu ada kardio, pembakaran, ya, atau lakukan olahraga apapun. Ya, kalau saudara stres, jenuh, lari-larilah saudara. Lari dari kenyataan toh. Nah, ini paling cepat. Lari dari kenyataan itu bikin bahagia juga. Ya, jadi lari saudara, walaupun cuma keliling rumah, jalan pagi, kena matahari, itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah, kita ini kan udah jarang-jarang kena matahari toh, karena sudah ada mall matahari. Jadi udah jarang kena matahari. Perlu kena matahari pagi-pagi ya, supaya hormon kebahagiaannya itu naik. Saya kemarin latihan tinju saudara, ya. Jadi sebenarnya sih saya tidak berniat ikut tinju, tapi ini Pak Andre ini dia ternyata juga pendeta, dia mantan petinju internasional kan. Ya, jadi dia ajak saya. Ya, itu anak-anak ditertibkan dulu supaya kita punya hormon stres tidak naik ya. Supaya ada hormon kebahagiaan, ya. Jadi saudara, waktu dia bilang, "Bu, ayo ibu tinju Bu di tempat saya Bu," ya. Aduh, dalam hati saya kok ngapain tinju gitu ya, saya abaikan saja. Ayolah Bu, dia datang ke rumah bawain saya kue, mau nyogok supaya saya ini ikut tinju di tempatnya dia. Saya nggak mau juga. Akhirnya saya pergi pelayanan kemarin ke Surabaya, ke Solo. Tiba-tiba saya pulang di rumah, kenapa ada sarung tinju 5? Saya tanya sama orang rumah, ini dari mana? Dari Pak Andre. Astagfirullah, kenapa dia sudah kirim sarung tinju begini kita? Ya kalau udah dikirim kan tidak enak ya saudara ya. Pintar juga dia. Akhirnya suami saya bilang, ya ayolah. Jadi karena dia kasih sarung tinju itu, kita pulang-pulang pelayanan, suami saya pakai sarung tinju, saya juga pakai. Kita berdua dulu bertinju di rumah. Ya, di syuting sama anak saya. Ya, saya pikir enak juga ya bertinju, ternyata bisa melampiaskan perasaan. Ya, tapi jangan dipakai di rumah kalau berantem suami istri, bahaya ya, karena ternyata sarung tinju itu sakit loh kalau kena. Akhirnya kita pergilah ke tempatnya dia kemarin. Tinju saudara, ya wah. Latihan dulu, ibu pukul ya, kanan kiri, kenceng Bu, kenceng. Terus anak saya ikut, pulang dia bilang, "Ih Mam, bagus juga ya, melampiaskan emosi loh." Kata anak saya, melampiaskan stres. Terus saya bilang gini, emang lu stres? Emang anak muda stres? Ih Mami, itu jangan pikir kita anak muda nggak stres loh. Kamu stres apa? Pergi kuliah, bangun pagi tiap hari, ya rasanya bosan, stres, jenuh.
Aku juga itu nyetir ke kampusku 45 menit. Mami pikir itu tidak bosan. Oh, tapi tadi aku tinju itu Mam tak lampiaskan. Iya bener juga ya bapak-bapak. Tapi jangan tinju orang. Kenapa orang bisa tinju orang? Itu bagian dari melampiaskan perasaan, melampiaskan hormon stres. Iya ternyata wah enak juga ya. Jadi saya iya juga olahraga itu sangat baik untuk meningkatkan hormon bahagia. Kenapa orang nggak olahraga itu gampang sakit, gampang stres? Karena ternyata kau nggak punya hormon bahagia. Ini secara kesehatan dulu ya. Jadi tolong tingkatkan. Ketemu keluarga, ketemu orang lain. Kalau saudara stres, ajaklah anak istrimu dengan orang tercinta pergi ke mall. Biar cuma makan apa gitu di luar. Yang penting itu kebersamaannya ya, penting saudara, karena hari-hari ini stres itu meningkat. Tiba-tiba orang bunuh diri, tiba-tiba orang bunuh orang. Nah, itu akibat dari kurangnya hormon bahagia. Orang kalau bahagia mana mungkin dia bunuh orang, benar nggak? Nah itu anak itu bilang iya betul ya, terima kasih adik ya. Orang kalau bahagia nggak mungkin bunuh orang. Kenapa orang bunuh orang? Karena tidak bahagia, ada rasa tidak puas. Nah waktu kita nggak puas dan kita tidak bahagia, maka kita ini jenuh, bosan. Nah sekarang dari firman Tuhan, karena Alkitab itu berkata kita diciptakan tubuh, jiwa, roh. Sebaliknya kalau kita cuma dengan cara-cara tadi olahraga ya ini mungkin itu hanya di dalam tubuh. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu datang dari jiwa. Bagaimana jiwa dan tubuh bisa bahagia kalau roh kita ini kuat? Nah orang kalau cuma bahagia karena olahraga, nah itu dibilang pura-pura bahagia. Karena sesungguhnya roh dan jiwanya tertekan, saudara. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan, dikatakan di sana. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Coba kita baca bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah ini saudara, ciri-ciri orang yang tadi jangan ini dulu. Ciri-ciri orang yang kekurangan hormon bahagia, yang jenuh, yang bosan, itu mereka itu lelah ya, dan tidak punya semangat, tidak berdaya ya. Apalagi udah jenuh ditambah lagi dengan persoalan dan beban kehidupan yang berat ya. Tetapi ayat ini berkata Tuhan itu memberi kekuatan ya kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita perlu dekat Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan nggak saudara? Melelahkan loh. Mau saudara pendeta, mau saudara dekat dengan Tuhan, apapun, hidup ini melelahkan. Kita pengkhotbah berkata, ya, Salomo menulis, aku melihat segala yang dilakukan manusia di bawah matahari ini, mereka bekerja dari pagi sampai malam cari uang, itu hanya melelahkan diri. Dan Tuhan ya menciptakan manusia ini di bawah matahari dikatakan untuk melelahkan diri saja. Lelah saudara hidup ini. Bangun pagi, kita ada dalam sebuah rutinitas kerja, belum lagi ada masalah ya. Seringkali kita merasa lelah nggak saudara? Lelah. Tidak dipungkiri, mau pendeta pun saya kadang sudah baru pulang dari luar kota capek sekali ya. Suami saya bilang, saya ayo syuting loh mesbah doa. Capek nggak? Capek. Kadang jenuh nggak? Jenuh. Kadang bosan nggak? Bosan. Lelah nggak? Lelah. Tapi setiap kali kelelahan itu datang, saya bilang, Tuhan, Engkau kekuatanku. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik buat hidupku. Siapa yang bisa memulihkan kita? Yang pertama diri kita sendiri ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Sudah capek, kau jauh dari Tuhan, makin stres. Kita ini percaya Tuhan bukan supaya kita tidak ada masalah. Kita ini ikut Tuhan bukan supaya hidup kita ini lebih ringan. Enggak, masalah tetap ada. Ini loh kesalahannya orang Kristen. Karena seringkali dengar pendeta khotbah, pendeta juga banyak sesat. Kau ikut Tuhan supaya tidak ada masalah. Kau ikut Tuhan ada pencobaan. Siapa bilang? Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Bumi ini tempatnya
perlombaan. Mau kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau kau tidak sungguh-sungguh, sama-sama ada masalah. Tapi bedanya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, waktu masalah datang, dia dapat berkata, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Itu bedanya. Ya, orang kalau hidup tak kenal Tuhan, saudara, stres. Ya, kau coba pikul sendiri persoalanmu, tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan enak. Jenuh datang, bosan datang, masalah datang, kau tidak berdaya, cuma datang sama Tuhan aja, duduk doa, nyanyi puji-pujian, sembuh sudah. Amin. Saya sering kali mengalami di saat kelelahan, kecapean, ya, mau syuting lagi, harus melakukan hal-hal yang rutinitas seperti biasa. Kalau sudah begitu, kadang saya nyanyi, saudara. Itu untuk menguatkan diri saya sendiri. Saya memuji Tuhan. Bayangkan udah capek, aduh Tuhan capek, tidak boleh bersungut, tidak boleh. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu kan sumber berkat bagi kita, amin. Kita harus mengerjakannya dengan hati yang tulus. Nah, ketika jenuh datang, bosan datang, jangan lari. Bangun imanmu, kuatkan dirimu. Ketika saya lelah, saya capek, saya berusaha nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Langsung kuat rohnya, saudara. Apalagi ketika kita nyanyi hadirat Tuhan turun, kita nangis. Ya, orang perlu melampiaskan emosinya. Ya, makanya perlu nangis. Ada di sini yang sudah 1 bulan tidak nangis? Banyak ini orang-orang yang gak nangis, mukamu pasti tertekan. Perlu nangis. Nangis bukan karena ada masalah. Waktu kau duduk di kaki Tuhan dan kau berkata, Tuhan engkau baik, teteskan air mata, itu cukup. Itu meningkatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Ayat ini berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Saudara sudah mengalami belum ayat ini? Kalau belum, berarti engkau belum datang kepada Tuhan. Saya sangat mengalami ayat ini. Ketika saya tertekan, ketika saya bermasalah, ketika saya ini letih lesu, rasanya tidak ada kekuatan, jenuh, lelah, datang sama Tuhan. Kau baru nyanyi saja, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, hari-hari ini banyak anak-anak muda, masih muda, udah gampang lelah, gampang lesu. Mereka semua tersandung, jatuh. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah yang adalah sumber kekuatan. Tetapi dikatakan ayat yang berikutnya 31, tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ya, kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, dikatakan kita ini berjalan tapi tidak menjadi lelah. Kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan, seperti Raja Wali. Kenapa dipakai perumpamaan Raja Wali? Raja Wali itu semakin ada badai, dia semakin menikmati karena dia memakai kekuatan badai itu untuk membawa dia naik lebih tinggi. Amin. Ya, itu gambaran orang Kristen. Ketika ada badai dalam hidupmu, pakailah badai itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita naik level iman lebih tinggi. Ya, mari kita seperti burung Raja Wali, menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kita perlu kekuatan baru dari Tuhan setiap hari, karena hari-hari hidup ini melelahkan. Ya, orang yang punya banyak duit aja sekarang banyak yang lelah kok. Ya, dengan keadaan seperti ini, banyak ketakutan. Yang punya banyak duit aja lelah, apalagi yang nggak ada duit, semakin ya, betul saudara. Ya, kita perlu cari duit karena hidup ini butuh duit. Ya,
Uang itu tidak dibawa mati, memang uang itu dipakai selagi kita, kalau udah mati nggak butuh uang, ya. Kita harus bekerja, cari uang. Karena orang yang tidak bekerja, Alkitab bilang tidak boleh makan. Ya, waktu bekerja itu kan tidak mudah, ya, tidak gampang. Kadang lelah, kadang bosan, kadang lemah. Tapi melekatlah dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji akan memberi kekuatan yang baru. Ya, memberi kekuatan baru. Kita perlu uang, tapi bukan segala-galanya waktu kita habiskan untuk uang. Ya. Kerja harus, cari duit harus. Untuk apa? Menata masa tua. Karena orang juga kalau nggak punya duit susah, saudara. Ya, orang nggak punya duit itu bikin masalah. Ya, bayar. Ya. Dan kita kadang nggak punya duit bukan karena nasib loh. Ya, karena malas. Banyak orang malas. Sebenarnya kalau mau kerja bisa kok, semua bisa jadi duit. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, mami ini misalnya nggak jadi hamba Tuhan pun, mami pasti akan hidup. Apapun saya lakukan, saudara, saya nggak pernah malu. Ya, saya dengan suami dulu jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam, cuma pakai gerobak. Ya, daripada saya minta-minta, semua saya lakukan. Saya pernah jualan sambal, pernah jualan kue, ya, semua sudah saya lakukan. Dan orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Setiap pada perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang besar. Ketika engkau lelah, datang sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru kita bukan datang dari vitamin. Ya, kekuatan baru kita datang dari Tuhan. Ketika rohmu kuat, jiwamu sehat. Waktu jiwa sehat, tubuh juga ikut sehat. Ya. Kalau cuma olahraga tok menambah hormon kebahagiaan, itu kan sesuatu yang tidak kekal. Itu yang datang dari luar, oke juga. Tapi kita membutuhkan sesuatu yang datang dari dalam. Yang dari dalam itu kekal. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi osteoporosis. Biar kau minum susu Anlin tiap hari berapa galon, ya. Kalau semangatmu patah, kalau jiwamu lelah, dan engkau nggak dekat dengan Tuhan, ya, maka makin kroposlah tulang. Ya, mari saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menambah semangat, memberikan kita kekuatan yang baru. Coba lanjut ayatnya yang tadi. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik, dikatakan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Katakan amin. Jemaat Bogor tolong agak semangat, saya ini sudah keringetan loh. Saudara bilang amin aja kayaknya berat ya. Amin saudara. Ya, kita berlari. Orang-orang bertanya, Bu Debbie itu bisa kuat dalam hidup ini bagaimana? Saya menghadapi terpaan badai hidup yang begitu keras, tapi saya mau bilang, saya tidak menjadi lelah, saya tidak menjadi lesu, karena Tuhan adalah kekuatanku. Dia memberikan semangat yang baru. Hidup ini yang diperlukan adalah semangat, saudara. Kalau udah nggak semangat, ya sudah. Orang yang kehilangan semangat mau ngapain? Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kalau udah kehilangan semangat, ya bayangkan ya, kita ini sebenarnya tahu juga rahasia untuk mendapatkan berat badan ideal. Semua tahu toh? Tahu. Pertama, jaga mulut, jamu. Ya, jangan makan yang berlebihan. Kedua, geraklah olahraga. Kita semua tahu. Bahkan ada yang di rumah sudah punya alat gym komplit. Tahu. Tapi tidak punya semangat. Makanya kita harus memompa diri kita sendiri. Saya sama suami itu saling menyemangati. Kita kalau di tempat tidur gini, gimana ya mau turun badan ya? Terus kita berdua lihat-lihatan gini, sebenarnya kita tahu loh. Kita nih tahu, ya, itu ada treadmill, dipakailah. Ya, sekarang mulai menyemangati diri. Ya, suami saya pagi udah semangat, ngomong sama dirinya sendiri. Semangat. Sekarang saya dilarang masak. Ya, udah kamu nggak usah masak ya. Soalnya kalau sudah masak pagi-pagi di meja udah ada makanan, tergoda. Iya deh, yaudah saya nggak masak, walaupun saya hobi masak. Ya, nahan diri. Jadi makanya nanti siang aja. Nanti olahraga treadmill. Ya lumayan turun pelan-pelan, ini sudah mulai 2-3 kilo, terus menyusut pelan-pelan.
Ya karena kalau nggak begitu kita ini diundang kemana-mana dikasih makan banyak saudara. Dan kita kalau diundang ke kota mana, Bu, saya mau ajak ibu yang the best di kota ini. Nah bagaimana itu? Semua dikasih yang the best. Lah hamba Tuhan kalau nggak berhikmat, kita ini dibunuh sama jemaat. Dibunuhnya pelan-pelan. Apa dikasih makan? Ini habis ini lagi makan ya Pak di sana ya. Pak Adi sudah siap-siap lagi nih. Ya, tapi kita kan harus berhikmat. Makanya kita kesini nggak makan apa-apa dulu pagi. Ya sampai siang. Nggak bukan. Jangan ketawain saya. Loh ini ya. Saudara, sarapan terbaik itu adalah tidak. Benar, sarapan terbaik itu tidak sarapan. Karena waktu kita bangun pagi itu gula darah kita lagi tinggi. Sampai jam 8 pagi tubuh lagi memproduksi gula darah. Kalau kau tambah nasi, tambah minum manis, maka makin naik itu gula darahmu. Tahan dulu, tahan sampai minimal jam 10, jam 11. Itu terbaik. Sekarang orang-orang sembuh dari sakit karena mereka berpuasa. Ternyata memang puasa itu baik. Makanya Pak Konrad itu sekarang intermittennya 24 jam. Dia makan sehari sekali tok. Ya, kuat ya. Memang cuma itu aja. Karena waktu perut kosong tubuh ini memakan semua penyakit. Bahkan banyak orang sembuh dari kanker karena waktu dia puasa, ya tubuhnya lapar, dia cari apa yang bisa dimakan. Dia makan sel kanker untuk dirubah menjadi energi saudara. Tapi kita harus belajar. Kalau nggak ada semangat nggak bisa. Dari dalam semangat itu. Ya, dan Alkitab ini berkata Tuhan memberikan kita ya kekuatan yang baru. Ya, coba lagi ayat yang tadi dikatakan. Ya, kita ini berjalan. Dia memberi kita semangat yang baru. Ya, kita terbang tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Karena mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di hidup kita. Daud berkata begini saudara, di dalam ya Mazmur, Daud menulis begini. Kita lihat bersama. Ketika Daud itu mengalami hal-hal yang menyakitkan, menjenuhkan, dia di dalam keadaan yang tertekan, ya, Mazmur 43 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Daud berkata begini, saudara. Waktu dia mengalami sesuatu yang tidak enak dalam dirinya, dia mencari Tuhan. Dia berkata sama Tuhan begini, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu." Daud itu orang yang sangat mencintai kediamannya Tuhan, hadirat Tuhan. Ayat yang berikutnya dia berkata begini, "Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku." Ini saudara, hormon bahagia itu. Hormon bahagianya Daud naik kalau dia ketemu Tuhan. Tuhan adalah sukacita dan kegembiraanku, dan aku bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Ayat berikutnya dia bilang begini. Baca 1, 2, 3. "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Lalu berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Waktu kita ini tertekan, kita ini jenuh, kita ini bosan, katakan kepada jiwamu sendiri, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Perintahkan kepada jiwamu, bilang apa? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan, rasa tertekan dalam diri kita adalah cari Tuhan. Dia sumber sukacita, dia sumber kebahagiaan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Jadi yang akan membuat jiwa kita ini tenang, yang akan membuat jiwa kita ini kuat, waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang engkau yang datang hari ini, ada nggak sesuatu yang perlu kau syukuri? Ada? Banyak? Banyak. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Bersyukur itu adalah obat penawar racun dari kejenuhan dan kelelahan. Waktu engkau mulai lelah, aduh hidup kok gini-gini terus ya, aduh kok gini, kau bilang, "Tuhan,
Ampuni aku Tuhan. Aku bersyukur buat hidupku hari ini. Karena aku masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita syukuri di hidup ini? Satu hal yang terbesar yang harus kita syukuri di hidup ini adalah kita masih hidup. Ada yang sudah pengen mati? Biar kita doakan rame-rame. Ya, seberat-beratnya hidup kita, kita masih pengen hidup toh. Nggak ada orang pengen mati kan? Jadi hal apa yang terbesar yang kita harus syukuri dari hidup kita adalah hidup itu sendiri. Tuhan, mungkin hari ini hidupku berat, tapi aku memilih untuk bersyukur kepadamu atas hidupku. Lalu mulai, aku syukuri istriku Tuhan, aku syukuri suamiku Tuhan, syukuri anak-anakku Tuhan. Jadi seburuk apapun suamimu, waktu kau syukuri, ada berkat yang turun. Sepelit apapun suamimu, ibu-ibu, waktu kau syukuri suamimu, ada berkat yang turun. Nggak usah angkat tangan, ibu-ibu. Ya, yang suaminya pelit bertobat. Bapak-bapak, syukuri istrimu, amin. Secerewet-cerewetnya istrimu, ketika kau syukuri, maka ada berkat. Istri itu juga cerewet kan untuk kebaikan suami, toh? Oh, tetap istri menang. Ya, tetap istri menang, saudara. Karena iya, pasti itu untuk kebaikan kita. Ya, nggak ada lah istri itu ya gila kecuali istri gila. Ya itu perlu disuruh konseling itu. Kita bersyukur yuk, syukuri anak-anakmu, karena ya Tuhan memang anakku ini kepala batu setengah mati, tapi aku syukuri karena Tuhan memberi dia di hidupku, berarti ada rencana Tuhan atas hidupnya. Kita bersyukur itu akan membuat jiwa kita ini ya dikuatkan, dan kita tidak mudah jenuh, tidak mudah lelah, tidak mudah ya tertekan dengan apa yang ada di hidup kita hari ini. Mari Bapak Ibu, setelah kita cari Tuhan, lalu kita belajar bersyukur, ya jiwa dan roh kita dipulihkan, baru kita lakukan hal-hal tadi. Ya, ayo olahraga, ayo kita ketemu dengan teman yang seiman, ya supaya hidup ini juga ya ada. Makanya ada kelompok sel kan di sini ada ya. Tiap hari apa itu? Ya, belum ada. Oh, harus dibentuk ini ya. Jadi itu juga menambah kita punya kegairahan. Ya, kalau ketemu sama-sama ngobrol bapak-bapak itu apalagi, bapak-bapak itu kelihatannya diam, tapi kalau udah ketemu channel yang tepat, ketemu orang yang satu frekuensi, suami saya ini diam. Tapi kalau ketemu orang satu frekuensi nggak bisa diam. Malah kita ngerem-ngerem. Ya, karena nggak bisa berhenti ngomong. Sebenarnya bapak-bapak itu kalau ngomong, ya ngomong juga, tapi selama ini terpendam. Ya, apalagi kalau ketemu istri lalu sudah mati rasa, kita jenuh dengan pernikahan, jangan loh saudara. Ya, suami istri harus ngomong. Jangan ketika engkau merasa jenuh engkau mengurung diri. Ya, saya ketemu suami istri, dia bilang, Ibu Debbie sering khotbah suami istri berantem. Kami ini ibu sudah nikah 26 tahun tidak pernah berantem. Oh, luar biasa ya. Iya, karena kami nggak pernah ngomong. Ya memang iya, karena nggak pernah ngomong, sudah mati rasa, ya nggak pernah berantem sih, tapi pahit di sini. Jangan ya Bapak Ibu, kita ini harus sama-sama saling membangun. Yang pertama rohani kita, jiwa kita, setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang secara tubuh tadi, olahraga, pelihara hewan, itu juga bisa meningkatkan hormon bahagia. Ya, dogi, siapa yang ada dogi di rumah, itu meningkatkan hormon bahagia ya. Tapi jangan bilang dogiku lebih mengerti daripada suamiku, Bu, itu salah. Nanti bisa diracun itu dogi sama suamimu, atau dogiku lebih mengerti dari istriku, Bu. Ini bahaya. Pernah loh ada orang konseling sama saya, istri, Bu, saya mau kasih racun doginya suami saya. Kenapa? Suamiku tuh lebih sayang sama doginya daripada saya. Dia pulang kerja, Bu, ke kandang dogi dulu, baru masuk rumah. Ya, saya bilang, Ibu jangan diracun. Ya lama-lama kan saya cemburu sama itu dogi. Terus saya bilang, Ibu begini saja, coba Ibu lihat, ya apa yang menarik dari dogi itu, Bu. Kalau suamimu pulang ke kandang dogi, apa yang dogi lakukan? Ibu tiru. Ya, itu dogi, saudara. Saya ini punya dogi ya. Saya pergi keluar kota nih 3 hari. Ya, kita pulang nih, pintu belum dibuka.
Dia di dalam sudah lompat-lompat, teriak-teriak. Kadang saya iseng, saya bilang, suami kau masuk dulu, saya tutupin dari dalam. Ya, suami saya masuk, pintu ditutup. Wah, dogi saya suruh bukain pintunya. Pengen ketemu. Ya, begitu dibuka dia lompat, saudara. Ya, dia ciumi saya. Saya bilang, ibu itu bu, kau lihat dogi. Daripada kau racun itu dogi, mending kau belajar dari dogi. Ya, itu suamimu datang, dogi itu lompat diciumi suamimu. Nah, makanya kalau suami datang, ibu juga begitu. Amin, ibu-ibu. Berlakulah seperti ya, karena pelihara hewan, pelihara tanaman itu juga ternyata meningkatkan hormon bahagia. Makanya saya di rumah itu hewan ada, tanaman ada, semua ada. Tiap pagi saya kasih makan burung liar. Saya taruh aja beras, datang 50 ekor, saudara. Dari burung kecil sampai yang burung gede-gede. Ya, pagi-pagi saya syuting, dengerin mereka udah kayak di hutan. Ya, dengerin mereka, cuman kasih beras ya, kasih jagung, ya datang, saudara. Itu bikin bahagia loh. Kadang bahagia itu sederhana, men. Ya, nggak perlu hal-hal yang terlalu besar. Kalau kita sudah menemukan kebahagiaan dalam diri kita, maka semua itu, saudara, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Apalagi kita melakukan aktivitas yang setiap hari begitu, ya, dan lama-lama kita ini bisa merasa jenuh, merasa bosan, lalu jiwa kita mulai tertekan. Nah, saya belajar tentang apa sih itu jenuh itu, saudara. Ternyata beberapa ahli ya psikologi melakukan sebuah penelitian dan mereka menemukan bahwa manusia itu bisa jenuh karena yang pertama adanya rasa tidak puas, dan yang kedua kurangnya hormon bahagia yang diproduksi dalam tubuh. Jadi ternyata tubuh kita ini bisa memproduksi hormon bahagia. Tuhan itu baik, amin. Karena bayangkan kalau tubuh ini nggak memproduksi hormon bahagia, ya saya yakin udah banyak yang stres. Semua pasti gila kali jalan lari-lari di jalan. Tapi karena Tuhan baik, Dia itu memberi kepada manusia itu yang namanya hormon bahagia, saudara. Nah, hormon-hormon bahagia itu adalah salah satu ya zat kimia yang bekerja dan dihasilkan di otak ya manusia. Ya, dan saudara bisa belajar lebih jauh kalau saudara pengen belajar tentang hormon bahagia itu apa. Ada yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, dan itu zat-zat banyak terdapat di dalam ya kayak narkoba, obat yang biasa morfin ya. Kenapa orang itu kalau pakai morfin rasanya tenang? Ya, orang itu kalau disuntik narkoba itu rasanya melayang. Dia lupa masalahnya, ya dia lupa utangnya, ya, lupa istri. Kalau yang stres dengan istri, yang jenuh dengan istri, ya, orang mencoba melarikan diri karena memang ya zat-zat itu bisa menghasilkan hal-hal yang bisa membuat manusia itu rasanya happy. Tetapi itu semua kan tipuan, saudara. Ya, nah Tuhan itu menciptakan hormon bahagia dalam diri manusia dan itu bisa keluar sebenarnya. Ya, dan para ahli psikolog itu memberikan tips untuk bagaimana kita bisa memproduksi hormon bahagia dalam diri kita yang dari luar nih, yang sifatnya eksternal. Misalnya dengan berolahraga. Ternyata olahraga itu bisa memproduksi hormon bahagia dalam tubuh manusia. Ya. Tetapi ya makanya saudara kadang lihat ada orang nge-gym 8 jam, ya. Kalau kita hanya mendapatkan kebahagiaan dari luar, dari olahraga, nah itu pura-pura bahagia. Banyak kan sekarang orang pura-pura bahagia tuh. Ya, foto di gym terus, foto olahraga terus. Ya, ini tanda-tanda orang pura-pura bahagia nih. Ya, memang waktu dia olahraga itu ada bahagia yang muncul karena dari dalam tuh keluar, saudara. Ya, saya kemarin diajak olahraga latihan boxing, saudara. Ya, sebenarnya saya nggak mau karena aduh boxing ya, tapi dikirimi sarung tinju sama atlet tinju. Ya, dia atlet dulu terkenal di Indonesia, ya pemenang se-Asia dulu. Lah saya nggak enak juga, tahu-tahu di rumah ada sarung tinju 5. Saya tanya, ini siapa yang kirim? Ya Pak Andre, Bu. Ya lalu dia WA saya, Bu saya sudah kirim sarung tinju ya, Ibu datang ke tempat saya latihan. Ya saya coba dulu sama suami, kau pakai satu, saya pakai satu. Ya terus kita bertinju di rumah tuh. Ya tapi seru juga, yang pertama bisa melampiaskan. Ya, jadi kalau yang mau coba-coba silakan, tapi ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Jadi kita waktu sempat, saudara, pulang pelayanan pakai sarung tinju kita gini-gini, keringetan loh.
Ya cuma berapa menit itu saya lihat, baju saya basah, ya enak ini kalau bisa latihan ya. Akhirnya kemarin Sabtu kita ke tempatnya dia lah, biar lega juga ya, sudah kirim sarung tinju, masa kita nggak datang? Ya datang saya, kita latihan, anak saya ikut. Pas pulang anak saya bilang gini, "Hei Mam, enak ya tinju ya, stres terlampiaskan." Saya kaget, saya tanya mana saya, "Emang kau juga stres? Anak muda masa stres?" Lalu dia bilang, "Iya anak muda juga stres loh Mam. Emang kau bayar cicilan, kau bayar listrik, kau cari uang buat makan?" "Ya kagak, Mami pikir berangkat kuliah itu nyetir 45 menit itu nggak stres." Oh ternyata semua orang bisa stres, bisa jenuh ya. Tapi benar waktu kita akhirnya latihan boxing itu bisa loh saudara, ternyata melampiaskan. Setelah itu plong sih, walaupun pulang tangan sakit semua ya, tapi jiwa plong. Jadi Tuhan itu ternyata luar biasa loh, menciptakan banyak hal untuk kita ini bisa ada ya hormon bahagia dalam tubuh. Contoh juga yang lain, bisa dengan pelihara binatang, itu juga menyalurkan ada hormon bahagia yang timbul ya. Bapak-bapak pelihara dogi ya, karena istrimu kadang kan lebih galak dari dogi toh. Waktu pulang baru dekat, nah ini ya. Sementara kalau pelihara dogi kan bisa senyum-senyum, doginya bisa bahagia gitu ya. Pelihara tanaman buat ibu-ibu itu salah satu yang juga ternyata bisa mengeluarkan hormon bahagia ya. Makanya sekarang kayak di Jepang, di mana orang kalau sakit yang parah-parah kritis itu nggak diobati pakai medikal lagi, disuruh pergi ke hutan, buka sendal, nggak pakai apa-apa, injak bumi tuh, pegang pohon, itu benar. Ya karena energi dari bumi itu ada ion-ion positif yang bisa katanya mengalir ya di dalam tubuh manusia, dan itu bisa bikin kita lebih berbahagia, bahkan bisa memberi kesembuhan. Nah ini faktor-faktor yang dari luar diri yang bisa sih saudara. Makanya kita lihat kadang orang tuh olahraga kok ya bahagia ya. Kalau kita tapi hanya memenuhi yang dari luar, maka jatuh-jatuhnya kita ini pencitraan. Karena untuk bisa memuaskan jiwa manusia dibutuhkan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Amin. Nah kita mau belajar ketika Daud saudara, dia mengalami tekanan, kejenuhan dalam hidup ya. Kita buka bersama Mazmur 43 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 43 mulai ayat yang ketiga saudara. Daud itu ketika dia tertekan, ketika dia jenuh, dia datang mencari Tuhan. Yang pertama, saat engkau jenuh, datang cari Tuhan. Daud berkata begini, baca sama-sama 1, 2, 3. "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah," katanya, "menghadap Allah yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku." Sampai situ dulu. Daud bilang begini saudara, waktu dia merasa tertekan, hatinya jenuh, dia datang mencari Tuhan. Kata Daud, dia Tuhan itu adalah sumber apa? Sukacita dan kegembiraan. Ya, hormon bahagia tadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kita sukacita dan kegembiraan. Kita ini perlu Tuhan dalam hidup ini saudara, karena memang hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan. Mau saudara akui atau tidak, sebagai seorang hamba Tuhan atau jemaat, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak, semua kita akan mengalami masalah, bahkan satu saat akan mengalami yang namanya kejenuhan. Itu memang kita pengkhotbah berkata, "Aku melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini hanya membuat melelahkan diri manusia." Bayangkan kita kerja dari pagi sampai malam, yang anak-anak kuliah, ya sekolah. Ya kalau mau dipikir kata pengkhotbah semua itu kesia-siaan, karena kita mati tidak bawa apapun juga. Tapi kan kita hidup ini harus makan toh, harus cari uang. Karena kita bilang orang yang nggak kerja tidak boleh makan. Kita bekerja untuk cari uang, bekerjalah supaya kau dapat uang. Ya karena uang tidak dibawa mati, tapi uang dipakai untuk hidup. Orang kalau hidup nggak ada duit bikin masalah hidupnya, bener nggak? Ya. Kita punya anak, sudah menikah, udah punya anak, nggak punya uang. Orang tua yang susah kan? Bahkan bisa menyusahkan orang lain. Akhirnya utang kanan kiri, nggak bayar. Satu saat kita jenuh dengan pekerjaan kita. Tapi waktu kita jenuh, cari Tuhan. Dan katakan, "Tuhan, Engkau sumber kegiranganku, Engkau sumber sukacitaku." Ya,
Kita bisa saudara olahraga menambah hormon bahagia, tapi itu hanya bersifat dari luar. Yang dari dalam itu, waktu kita dekat dengan Tuhan, dikatakan Daud bilang, Tuhan sukacitaku dan dia kegembiraanku. Kalau kita sudah bersuka cita dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kita jenuh? Ya, waktu kita ini jenuh, kita bisa mengangkat pujian, kita nyanyi memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan turun, kita dikuatkan. Ya, kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Hidup ini melelahkan, tapi kan kita nggak bisa pilih. Kita sudah ada di dunia, kita harus melewati hidup ini, harus menjalani hidup ini. Nggak bisa lari, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ya, jangan lari, hadapi hidup ini saudara. Ya, Daud bilang, aku akan pergi ke mesbahmu, menghadap kepada Allah, sebab dia sukacitaku dan kegembiraanku. Ya, alami Tuhan secara pribadi. Lalu Daud berkata begini, ayat yang kelima, ya, ketika hatinya tertekan, ketika dia merasa jenuh, baca bersama. Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita menghadapi persoalan kejenuhan dalam hidup ini, kita bosan dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, cari Tuhan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Kenapa Daud berkata, aku akan bersyukur lagi? Karena kata bersyukur lagi di sini berat, saudara. Saat keadaan tidak enak, saat keadaan menjenuhkan, tapi kita datang untuk bersyukur lagi. Seringkali kita lupa bersyukur loh. Apa hal terbesar dari hidup kita yang harus kita syukuri? Yang pertama, hidup itu sendiri. Pernah nggak engkau bersyukur untuk hidupmu? Berapa banyak di antara kita yang bangun pagi bilang, Tuhan, tiap hari, Tuhan terima kasih untuk hidup yang engkau beri buatku. Amin. Syukuri hidupmu saudara. Seberat apapun hidupmu, engkau masih hidup. Kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, kita jenuh, tapi syukuri hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Ya, untuk tidak stres, jenuh, syukuri hidupmu. Bapak-bapak, jangan kau menduduh kau yang paling stres. Seringkali saya mendengar, itu istri saya nggak ngerti bu, aku ini bapak cari duit, aku ini stres. Kalau kau mau tahu, istrimu tuh lebih stres. Apalagi yang cuma di rumah, setiap hari dia kerja di rumah, urus anak sampai malam. Ya, bapak-bapak masih bisa pergi keluar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres dan bisa menambah hormon bahagia itu katanya sering-sering keluar. Kalau jangan mengurung diri terus di rumah. Orang kalau sudah jenuh mengurung diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, makin stres kau. Bisa berakhir bunuh diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Semakin kita beradaptasi ketemu orang, itu ada hormon bahagia yang keluar. Jangan mengurung diri. Ya, jadi bapak-bapak jangan kau pikir cuma kau yang stres, istri itu lebih stres. Ya, makanya sering-seringlah ajak istrimu pergi ke luar. Saya ini dulu ibu rumah tangga, bener-bener murni ibu rumah tangga loh. Suami saya pergi kerja di gereja, saya di rumah dari pagi sampai malam urus anak itu. Anak 3, dari cuci, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, nyapu. Ya, kadang suami saya pulang mau pergi, saya tanya mau kemana saya? Mau isi bensin, ikut. Cuma ke pom, saudara. Ikut saya. Ya, ganti daster cepet-cepet, ganti naik di motor. Seneng, cuma lihat pom bensin. Bahagia itu sederhana. Padahal cuma lihat pom bensin itu. Karena sudah sumpah seharian cuma lihat kompor, wajan, lihat cucian, lihat setrika. Ya, jadi kalau dia ikut ya saya, ayo. Apalagi kalau suami saya lagi bermurah hati, mampir makan bakso yuk. Aduh, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Bahagianya aku. Iya, bapak-bapak istrimu tuh banyak yang stres loh. Apalagi kalau bapak-bapaknya berkata, saya nggak mau tahu ya, cukup nggak cukup 2 juta sebulan. Mampus itu. Makanya tingkat kesetresan yang paling tinggi itu pada ibu-ibu rumah tangga. Ya, dia harus mencukupkan diri dengan apa yang apalagi kalau suaminya pelit. Ini saudara. Jadi ayo kita usahakan, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi dalam diri kita yang ciptakan. Amin. Ya, syukuri istrimu. Tuhan terima kasih buat istriku, walaupun dia cerewet, tapi syukuri. Amin. Karena cerewetnya istri-istri itu ada baiknya buat suami. Pokoknya istri benar terus. Ya, biarnya cerewet tapi itu untuk kebaikan suami. Ya, tapi kalau bapak-bapak pelit itu bukan untuk kebaikan istri itu. Ya, karena jeleknya istri itu pasti untuk kebaikan suami.
Ibu-ibu, syukuri suamimu. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku sekalipun dia pelit. Amin ibu-ibu. Ya belajar, tidak ada ibu-ibu yang amin loh. Tadi bapak-bapak pada amin saya suruh. Begitu ibu-ibu ini tidak ada yang amin. Ibu-ibu ini kepala batu juga ya. Bertobat ibu-ibu ya. Doakan suamimu. Tuhan, terima kasih buat suamiku ini walaupun pelit tapi aku bersyukur. Amin. Ya ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, saya mau bunuh itu anjingnya suamiku. Kenapa kau mau bunuh? Saya mau kasih racun. Kenapa? Itu suamiku lebih sayang sama anjing daripada sama saya. Tiap kali pulang kerja nggak masuk rumah, belok kiri ke kandang dogi, mainan sama dogi setengah jam baru masuk rumah. Saya bilang ada yang salah loh Bu. Daripada kau bunuh itu dogi, kau berdosa. Lebih baik kau belajar dari dogi itu. Kenapa suamimu kalau pulang kerja langsung ke kandang dogi? Saya ini punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, saya belum masuk rumah itu dogi saya di dalam udah kangen sama saya. Begitu saya masuk, dia peluk, dia cium, wah dia muter-muter seneng. Saya bilang coba ibu begitu. Kalau suami pulang ciumi, peluk suamimu, berlakulah seperti dogi itu. Ya, sebelum dia belok kanan, ibu cegat dulu di depan pintu pagar tuh. Ya, maka suamimu pasti senang. Lagian ibu kalau suami pulang bukannya disambut, bawa uang nggak? Lebih galak dari anjing galak ibu-ibu ini. Ya, saya bilang jangan kau bunuh itu dogi, kau berdosa ibu. Belajarlah dari dogi supaya bisa menciptakan bahagia saudara. Ya, Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kata bersyukur lagi ini berat, tapi Daud mau bersyukur. Syukuri anak-anakmu, ya. Sekalipun kadang mereka itu bikin kita ya sakit kepala, Tuhan terima kasih buat anak-anakku, dan aku percaya masa depan mereka pasti Tuhan yang pegang kendali. Amin. Coba saudara, kalau kau jenuh, berhenti sejenak. Kalau engkau jenuh, engkau bosan, Tuhan mau engkau berhenti sejenak untuk engkau mencari Tuhan. Ya, saya tuh kadang juga capek saudara. Kadang-kadang ya saya pulang, saya pelayanan di Solo 6 kali. Dari Solo pergi ke sekolah misi, ngajar full 4 hari di sekolah misi. Dari pagi sampai sore ngajar setiap hari. Pulang ke Jakarta baru sampai suami saya bilang, saya syuting. Aduh itu kadang-kadang saudara mau pecah kepala, kadang-kadang juga mau bersungut-sungut. Tapi kadang saya siap-siap gitu mau syuting, Tuhan saya tuh capek. Tiba-tiba di kamar mandi saya nyanyi saudara. Salah satu cara untuk kita bisa mengalahkan kejenuhan kita, nyanyi mengucap syukur. Kadang-kadang udah capek banget mau bersungut, saya nyanyi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kadang-kadang nangis, air mata menetes. Aku ada hari ini. Lalu kita jadi kuat lagi karena bersyukur ternyata kita ada hari ini tuh karena anugerah Tuhan. Apa yang perlu kita jenuhkan dengan hidup ini? Ayo bangkitkan kembali semangatmu dengan hadirat Tuhan. Gak ada satu orang pun di luar sana yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri saudara. Gak ada orang di luar sana yang peduli dengan kau. Kita harus menolong diri kita sendiri. Datang cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 berkata begini. Yesaya 40 ayat 29 baca bersama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita yang lelah, yang jenuh hari-hari ini. Jangan cari pelampiasan di tempat lain. Jangan main game kalau engkau stres. Cari Tuhan, amin. Ya, jangan dugem. Ya, jangan lakukan sesuatu yang lain yang sifatnya hanya datang dari luar, tapi cari Tuhan karena Tuhan memberi kekuatan dari dalam. Dan yang dari dalam itulah yang kekal saudara. Dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lemah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang kalau sudah tidak semangat, susah. Makanya orang kalau sakit kanker, saudara dokter lihat, di saat semangatnya drop, ini pasti cepat mati. Tapi separah apapun sakitnya, kalau dia masih semangat, masih ada harapan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat kita? Tuhan yang bisa. Ya, semangat untuk apapun, untuk bekerja, untuk apapun. Ya,
untuk diet yang mau kurus, ya perlu semangat juga loh. Kita ini kan semua tahu caranya kurus itu apa. Oh, nggak usah makan pagi, nanti siang. Saya tuh suka ketawa kalau suami buka-buka, ini loh saya, kalau mau kurus itu nggak usah sarapan, pagi makan telur, nanti olahraga, terus siang tok makan, nanti sore sudah stop. Saya bilang semua sudah tahu itu teori. Kita berdua tuh suka kata, semua tahu saya itu kalau kamu lakukan udah kurus itu sehari sekilo bisa. Kalau semangat melakukan, masalahnya ini semangat ini nih. Siapa yang bisa maju semangat selain diri kita sendiri? Ya, makanya saya kadang lihat suami saya itu kalau bangun pagi duduk sebentar terus ini semangat. Ya dia memacu dirinya sendiri. Ya, sekarang treadmill saudara, makanya perutnya mulai hilang. Ya. Sebenarnya mau kurus itu kan cuma dua, ya semangat olahraga sama jaga mulut. Ya, jamu itu jaga mulut. Mulutnya dijaga tuh, jangan semua dimakan saudara. Ya jadi kita berusaha. Firman Tuhan bilang cuma Tuhan yang bisa memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin engkau udah gak semangat dengan rumah tanggamu hari ini. Kau jenuh dengan istrimu. Kau jenuh dengan keadaan. Perceraian bukanlah jalan terbaik. Minta sama Tuhan diberi kekuatan baru, dikasih semangat yang baru. Ayat berikutnya berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang lelah, lesu saudara. Masih muda udah sakit-sakitan. Ya, anak-anak muda sekarang nggak olahraganya mereka tuh cuma jari gini, scroll terus. Ya, jadi banyak dari mereka itu yang hari-hari ini masih muda tapi udah jompo. Tulangnya sakit, ya ini sedikit udah. Lu bener saudara, ya handphone itu, internet itu membuat orang jompo. Karena kurang bergerak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya di kamar seharian, membunuh pelan-pelan loh. Makanya Alkitab tuh nggak pernah salah, orang-orang muda menjadi lelah, lesu, ya teruna-teruna bahkan jatuh tersandung. Tetapi ayat yang berikutnya 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, hari-hari ini banyak orang berjatuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, makanya cari Tuhan, nantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nggak peduli umurmu berapa, kalau kau cari Tuhan, Dia beri engkau kekuatan baru. Kenapa di kita ini diumpamakan seperti Raja Wali? Burung Raja Wali itu burung yang sangat-sangat senang kalau ada badai. Karena dia sangat menikmati badai, angin yang kencang. Kenapa? Dia memakai kekuatan badai itu untuk dia melayang di tengah badai dan membawa dia naik lebih tinggi. Ini gambaran kehidupan orang Kristen. Setiap badai, pencobaan yang datang dalam hidupmu, pakai itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau naik level iman yang lebih tinggi, saudara. Ya. Jalani setiap badai hidup, nikmati bersama dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ya, kenapa ada orang yang berkata seringkali, kok kamu itu begitu kuat? Ya iya, karena saya mengandalkan Tuhan. Hantaman persoalan yang seberat apapun, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, Firman ini berkata, kita ini diberi kekuatan, kita berlari tapi nggak lesu, kita berjalan tapi tidak lelah. Dopingnya dari mana? Dari Tuhan. Kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak pergumulan, tapi kita semakin kuat karena Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kita, saudara. Mari hari-hari ini, saudara, kita jangan kalah dengan keadaan, kita jangan menyerah, jangan jenuh dengan setiap apa yang sudah Tuhan beri. Mulai belajar, syukuri keluargamu, syukuri anak-anakmu, syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri pekerjaanmu hari ini. Kenapa engkau syukuri pekerjaanmu? Karena di luar sana banyak orang yang sedang cari pekerjaan tapi mereka tidak dapat pekerjaan. Begitu banyak orang yang hari-hari ini sedang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang ada di depanmu, syukuri dan kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Ya, kita harus cari uang supaya kita bisa hidup layak. Ya, dan firman Tuhan bilang ya, orang yang nggak cari uang nggak bisa makan. Jangan sedikit-sedikit kutuki pekerjaanmu, karena di luar sana banyak orang nggak punya pekerjaan. Mari mulai syukuri, karena lewat pekerjaan itulah Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Amin, saudara. Saya merasa bagaimana hidup nggak punya uang. Saya dulu hidup nggak punya uang, saudara. Ya, mau makan aja rasanya mau pinjam sama orang. Tapi untung saya nggak pernah pinjam sama orang uang.
Karena saya tahu saya hamba Tuhan. Waktu saya pinjam uang, saya bikin malu nama Tuhan. Tapi nggak punya uang tuh nggak enak, sungguh. Ya, saya sampai jualan jus sampai tengah malam di Solo dulu, jualan sambal, jualan apa aja saya lakukan. Kenapa? Saya pengen saya ada uang supaya hidup saya ini layak. Hari ini Tuhan berikan kami uang. Lewat YouTube saya bisa melayani, tapi juga kami dapat gaji dari YouTube setiap bulan. Kadang ketika saya sudah malas untuk syuting, saudara, saya ingat Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Dan dari berkat itu banyak hamba-hamba Tuhan di desa yang juga merasakan. Setiap bulan puluhan hamba Tuhan saya berkati. Dari persembahan dari YouTube itulah, gaji dari YouTube itu kita bisa bangun puluhan gereja di desa-desa setiap bulan, bangun pastori. Ya, dari YouTube itulah saya bisa menyekolahkan anak-anak misi secara gratis di sana, ada 40 anak. Lalu kadang itu yang membuat kenapa saya harus malas. Kalau lewat kerajinan saya ada orang-orang yang diberkati, kenapa saya harus malas? Ingat, satu saat ketika kita mati nanti, Tuhan akan memintai pertanggungjawaban dari hidup kita. Selama engkau hidup, jam-jam hidupmu kau pakai buat apa? Apakah engkau pakai untuk menikmatinya demi keinginan dan kesenangan dirimu sendiri? Atau engkau mau berkorban? Ya, untuk orang lain, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak waktumu. Ya, atau untuk orang-orang di luar sana. Memang walaupun itu berat, seringkali kita jenuh. Tapi waktu kau ingat, hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang mulia, saudara, amin. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita. Hidup ini bukan hanya mencapai apa yang kita mau. Tapi hidup ini harus kita hidupi untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Dan maunya Tuhan kita harus menjadi berkat dan kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Ya, sehingga satu saat ketika kita dipanggil, oh haleluya. Ini haleluya ya, turun. Jadi ketika satu saat kita dipanggil menghadap Tuhan, ya, kita itu tidak menjadi orang yang egois. Kita nggak jadi orang yang cuma berkata, aku jenuh Tuhan dengan hidupku, makanya aku nggak bikin apa-apa, aku malas Tuhan kerja, aku malas Tuhan gini, atau aku pakai hidupku untuk tiap hari aku menikmati hidupku. Hello, kau jangan egois loh. Karena hidup ini bukan milikmu, tapi hidup ini milik Tuhan. Ketika satu saat kita menghadap Tuhan, kita mati, kita bisa beri Tuhan, aku engkau beri waktu hidup misalnya 70 tahun. Berapa puluh tahun yang kau pakai untuk hidup mengabdi kepada Tuhan, bekerja dengan sekuat tenaga, dan hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berapa banyak waktu Tuhan akan kalkulasi loh. Kau dikasih hidup 70 tahun, berapa puluh tahun kau cuma hidup untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, kau main game, kau olahraga terus, kau make up terus, kau di salon terus, kau ya pilates terus. Itu akan ditanya Tuhan. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita waktu-waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Ya, berapa banyak waktu yang kita pakai, saudara, untuk hidup kita bisa menjadi berkat, untuk hidup kita melayani Tuhan, itu ditanya loh. Ya, untuk apa? Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan percayakan kepadamu? Berapa banyak yang kau pakai untuk menabur? Berapa banyak yang kau pakai beli tas terus tiap bulan? Tobat, amin. Ya, saya tiap bulan, coba kalkulasi, setiap bulan beli tas berapa ratus juta? Ya, setiap bulan untuk kepentingan salonmu, kecantikanmu, berapa ratus juta yang kau pakai? Taburannya berapa? 10 juta. Minder nggak sama setan? Minder, saudara. Bertobat loh kita ini. Karena satu saat Tuhan akan mintai pertanggungan jawab. Ya, selama kita dikasih kepercayaan, selama diberi waktu, saya itu bersyukur. Kemarin sudah selesai bangun satu gereja. Tiba-tiba hari ini, Bu, bisa tolong bangun pastori kami, udah mau roboh, kalau ada angin udah bunyi-bunyi. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dikasih lagi satu kepercayaan. Itu kepercayaan loh, saudara. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pakai uangmu, apalagi kau pakai berkatmu untuk dosa. Bertobat, saudara. Ya, banyak bapak-bapak yang pelihara simpenan. Ya, peliharaan no, ani-ani yes. Ya, ani-ani no, simpenan yes. Nah, itu sama aja podoai, sama-sama setan. Bertobat. Ya, jangan sampai, saudara. Saya tadi malam baca kitab Amsal, sekarang misbah doa sampai di kitab Amsal. Hai, dikatakan pria-pria, jangan kau terkena dengan mulut perempuan jalan. Ya, sebab untuk apa kau pakai hartamu kalau itu kau beri untuk perempuan jalan? Sebab jalannya menuju ke dunia orang mati, ke jalan arwah-arwah. Ngeri, sekarang banyak orang ya punya simpenan. Ya, ada juga ya kemarin saya layani lesbi, ya simpenannya lesbi, homo, simpenannya homo. Lalu uang dihamburkan untuk dosa. Kebinasaan sedang mengintai, saudara. Bertobat. Hari ini kita bertobat. Ada juga ibu-ibu yang simpen berondong. Sekarang banyak, ya,
Biasanya kan sugar daddy, ini mami sugar mami. Ya, sugar mami atau apalah itu sebutannya. Bahaya saudara. Mari kita bertobat loh. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita sedang di hari-hari terakhir masa-masa penantian Tuhan. Jangan sampai kita binasa, jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tertinggal. Ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh bertobat. Kita doa sama-sama hari ini, Tuhan, jangan sampai ada anak-anakku yang tertinggal, jangan sampai ada keluargaku yang tertinggal, jangan sampai suamiku, istriku tertinggal. Mari kita sama-sama berjuang. Karena kalau Tuhan datang saudara, biar dia dapati kita ini di dalam perkenanannya. Mari banyak bersyukur, mari banyak mencari Tuhan hari-hari ini, amin. Karena waktu engkau cari Tuhan, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Saya undang imam musik maju ke depan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun tekanan, apapun persoalan, kejenuhanmu hari ini, bilang sama Tuhan saudara. Kita harus bersyukur karena kita ada hari ini. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini, semua itu hanya karena berkat Tuhan. Jangan sampai semuanya terlambat dan kita kehilangan kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh ku bersyukur karena kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Aku ada hari ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan syukuri saudara, karena apapun yang kita alami, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dulu beta jauh dari Yesus.